Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang badar tidar, dan kemarin ini belum sempat saya berikan edukasi lengkapnya saudaraku ya. Karena kemarin itu kan belum saya warangi, namun sekarang sudah kita lihat perbedaannya karena sudah diwarangi, dia semakin bagus, dan yang jelas batunya tidak akan mudah pecah. Ini seharusnya kalau marangi itu biasanya kalau merendam itu saya biasanya itu ya kurang lebihnya 1 minggu, biasanya seperti itu saudaraku. Namun berhubung dibuat edukasi, jadi ini tadi saya ambil biar kita bisa melihat perubahannya setelah diwarangi dan sebelum diwarangi. Ini saudaraku, setelah diwarangi dia agak terlihat bersih karena memang ya kalau diwarangi kan memang dibersihkan, dan warangannya itu warangan khusus saudaraku. Jadi memang warangan khusus buat batu jenisnya kayak batu badar tidar ini. Karena dulu sebenarnya itu saya pernah dikasih sama guru saya saudaraku. Waktu itu badar tidarnya itu bagus sekali, bentuknya itu seperti menyerupai orang sholat. Namun tahu-tahu itu batunya saya bawa itu tahu-tahu pecah dengan sendirinya. Dan semenjak saat itu saya itu berpikir keras sekali bagaimana caranya supaya batu itu tidak mudah pecah. Akhirnya hampir setiap malam itu saya sholat istikharah minta petunjuk sama Allah, dan alhamdulillah saya itu dikasih petunjuk dan bisa meramu warangan yang khusus untuk jenis batu seperti batu tidar ini saudaraku. Karena batu ini itu harus keadaan lembab terus, namun kalau setelah diwarangi itu istilahnya kita simpan seperti biasa itu sudah tidak akan pecah seperti itu. Ini kemarin saya dapat dari sahabat saya, seorang spiritual, seorang jawara juga. Beliau itu punya pondok pesantren yang besar sekali saudaraku, dan saat ini beliau itu ada di posisinya ada di Sumatera. Namun beliaunya asalnya juga orang Jawa Timur sana, sudah kurang daerah masih wilayah Kediri. Memang beliau itu ahli dalam bidang kanuragan, itu memang sudah banyak terbukti, dan murid beliau juga sudah banyak sekali saudaraku. Sudah ada kalau puluhan ribu. Namun beliaunya dulu itu taunya jenis batu ini itu ya badar besi saudaraku. Karena beliau itu tidak membidangi jenis-jenis batu badar, jadi taunya ya badar besi seperti itu. Setelah beliau lama nonton channel YouTube saya, akhirnya beliau itu dapat edukasi, dan ternyata batu yang seperti ini itu jenisnya badar tidar. Dan ini beliau dapat itu dulunya dari daerah Gunung Pesagi, daerah Lampung Barat saudaraku. Dan yang menjadi pertanyaan saudaraku, kalau saudaraku paham, kenapa badar tidar ini kok ada di Gunung Pesagi? Dan seharusnya badar tidar seperti ini itu kan adanya di Gunung Tidar, di daerah
Gunung Tidar Magelang sana saudaraku. Pasti ada sesuatu di balik itu kalau kita bisa memahami, kalau kita memang membidangi. Harusnya sampai saudaraku. Kita berpikirnya harusnya sampai. Namun kan banyak orang yang tidak tahu juga. Dan banyak juga orang yang bilang kemarin itu ada yang WA saya. Dia punya batu tidar seperti ini itu kata temennya. Itu Badar Pulosani. Setelah dikonsultasikan ke saya ya saya bilang itu Badar Tidar karena bukan Badar Pulosani. Beda saudaraku antara Badar Tidar dan Badar Pulosani itu beda sekali. Dari namanya, dari bahannya, dari perwujudannya itu juga beda, harus bisa membedakan. Intinya seperti itu. Yang jelas ini saudaraku sangat terlihat jelas perubahannya, perbedaannya setelah diwarangi. Dia terlihat bersih seperti ini, beda sama yang kemarin saudaraku, karena kemarin belum diwarangi jadi seperti ini. Ini ada bekas apa ya, seperti patah saudaraku. Dan ini kuat sekali powernya saudaraku, karena sudah diisi sama beliaunya tadi, sama sahabat saya. Kuat sekali powernya. Namun yang ini saudaraku, ini juga agak apa ya, sudah retak batunya. Ini saudaraku, bisa kita lihat baik-baik. Ini ada retaknya dari sini ke sini, bisa dilihat. Dia memutar, itu ada bekasnya saudaraku ya. Nah ini retak saudaraku sampai sini. Namun apakah batu Badar Tidar yang sudah pecah masih bisa digunakan tuah dan fungsinya? Bisa saudaraku. Biasanya kalau Badar Tidarnya pecah, kalau zaman dulu saya itu memang pernah dapat yang dari alam, itu saya gunakan buat apa ya, saya tanam, bisa di rumah atau kita kasih ke orang istilahnya buat pagar gaib, itu bisa, masih bisa digunakan tuah dan fungsinya. Dan sahabat saya juga itu biasanya kalau mengisi orang itu menggunakan media pecahan batu tidar juga saudaraku, buat keselamatan kanuragan. Tapi kalau saya kalau ngisi orang pakai batu Badar Tidar itu belum saudaraku, belum pernah. Namun kalau pakai Badar Pulosani itu sudah pernah. Sudah pernah. Sebenarnya begini saudaraku ya. Badar Tidar ini memang ada yang dari alam, ada juga yang barang peninggalan saudaraku. Saya dulu pernah memang pernah dapat dari alam, dan kebanyakan rata-rata barang yang saya simpan itu barang peninggalan saudaraku. Rata-rata barang peninggalan meskipun itu Badar Tidar. Namun saya dulu pernah ke daerah Gunung Tidar Magelang itu, waktu itu saya dapat cindera mata kalau nggak salah itu ada kalau beberapa biji, namun sudah lama sekali, dan barangnya itu sudah dibagi-bagi sama murid-murid saya, jadi sudah nggak ada, sudah dibawa sama murid-murid saya. Dan yang saya simpan untuk saat-saat ini rata-rata barangnya barang peninggalan semua, seperti itu. Sebenarnya bagus sekali itu dari Badar Tidar itu sudah. Ya sudah banyak terbukti itu buat anti santet saudaraku, penangkal anti santet. Banyak orang juga yang meremehkan soal santet, namun kenyataannya kalau sudah kena santet atau teluh itu ya baru bahasanya bingung sendiri, pusing sendiri.
Ya, sebagian orang memang tidak ada juga yang tidak percaya, namun ada juga yang seperti itu kejadiannya. Mau percaya gak percaya itu hak pribadi masing-masing, namun kalau sudah kena itu saudaraku, itu repot juga, karena diobati juga bisa, namun ya membutuhkan waktu itu tadi saudaraku. Ya ini tadi ya saudaraku, batu Badadidar Cendramata dari Gunung Pesagi, dan ini kemarin itu ada 3 barangnya, dan saya dikasih sama sahabat saya, dan beliau sekaligus sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri, karena karena beliau juga seorang pendakwah, dan ya saya punya kewajiban juga untuk saling membentengi antara satu sama yang lainnya. Bila di antara saudaraku punya batu Badadidar yang seperti ini, yaitu tadi saudaraku ya, mungkin ada yang dapat dari alam, itu harus diwarangi sebenarnya. Sayang kalau batunya sampai pecah, sayang sekali saudaraku. Makanya saya kemarin juga pesan sama sahabat saya itu, bila nanti kalau ada dapat banyak, nanti bisa diwarangi saja sebelum barangnya itu pecah. Bahasanya sayang kalau pecah, mending diwarangi, nanti kalau sudah baru diaktifkan, atau nanti setelah diaktifkan itu baru dikombinasi, diisi dan dimasuki kodam buat sarana media keselamatan, itu hasilnya biar top, biar seperti barang peninggalan yang asli kuno. Karena barang peninggalan yang asli kuno itu saudaraku, itu tuah fungsinya di dalam benda tersebut itu sangat luar biasa. Kalau kita memang membidang itu, dia double bahasanya itu, rangkep, pokoknya intinya bagus sekali, seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat untuk menambah wawasan. Salam rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.